warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan Ibu Kepala Sekolah yang sudah mau meluangkan waktu untuk melihat diseminasi dan penerapan budaya positif, di mana diseminasi ini yang harus saya lewati dalam tugas pendidikan guru penggerak ini. Sebelum kita mulai diseminasi, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di siang yang hari ini yang lumayan panas menjadi terasa sejuk. Ya. Oke. Biar saya tidak merasa grogi, Bapak Ibu. Oke, berikutnya Pak Ivan minta tolong. Sebelum melanjut ke inti, saya mempunyai film untuk ice breaking kita. India kesukaan Bu Nur. Request by Bu Nur. Oh iya, yang kemarin itu kan. Ya. Kalau ada dilakukan. Iya. Maaf, teknisnya masih kurang canggih. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है चल चल कुछ करो ना। मेहमान जाके क्या उखाड़ लूंगा कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता दे कौन तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा मुझसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है तुझमें तेरा रास्ता है तुझमें तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा तुझमें तेरा रास्ता है तुझमें तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा डूबता है तू ही है तेरा मसीहा हो Ya, alhamdulillah. Dari cerita India, walaupun tidak ada artinya, tetapi dengan film tersebut kita tahu bahwa mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa mengartikan apa sih yang tadi sudah dilihat. Ada mungkin Bapak Ibu guru. Benar. Sesuatu kalau dikerjakan secara bersama-sama seberat apapun itu maka akan ringan, akan bisa cepat selesai. Masya Allah,
kesempatan kepenelitian. Masya Allah, terima kasih hebat sekali Ibu. Hebatnya selain bekerja sama untuk meringankan suatu pekerjaan, kemudian peduli lingkungan yang sudah Ibu kepala sekolah sampaikan. Monggo, Bapak Ibu guru, mungkin ada yang lagi sangkut, oke. Saya ingin menyimpulkan sedikit Bapak Ibu guru bahwa video yang baru saja kita lihat bersama-sama itu kita contohkan yang setiap kita lakukan, setiap hari kita lakukan, bahwa dimana sebuah sekolah lembaga akan menjadi sesuatu yang kita harapkan menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa apabila semua anggota lembaga akan bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Jadi tidak bisa mungkin kalau ibu kepala sekolah saja yang mungkin yang semangat saja itu pun juga tidak bisa untuk mencapai visi dan misi itu juga mungkin kalau Bapak Ibu guru juga sendiri yang melakukan untuk melakukan perkembangan atau perubahan itu juga tidak bisa. Jadi harus saling tolong menolong dan saling memotivasi satu sama lain. Seperti halnya pohon besar itu jatuh kemudian didorong dengan anak sekecil itu, kalau dipikir tidak akan mungkin. Sama halnya seperti sebuah lembaga pun seperti itu yang saya tangkap seperti itu. Kita kembali ke topik berikutnya. Kembali lagi untuk yang judul yang awal itu tentang diseminasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu guru tahu apa sih yang disebut dengan budaya positif? Mungkin ada pendapat lain, apa sih yang disebut budaya positif yang ada di benak Bapak Ibu guru? Apa sih budaya positif itu? Budaya untuk melakukan sesuatu yang baik mungkin. Oh iya, luar biasa. Bagus sekali. Mungkin ada yang lain? Iya, mungkin kalau katanya guru sesuatu yang membuat kegiatan yang baik, bisa juga. Jadi hari ini diseminasi ini saya akan menjelaskan beberapa konsep inti. Ada 8 konsep inti Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebijakan. Dan yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Dan yang kelima keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebenarnya kalau kita lihat nanti kita melihat beberapa film, jadi sangat menarik sekali. Apalagi nanti kita pada di sesi terakhir Bapak Ibu, nanti segitiga restitusi itu sangat menyentuh. Jujur saya sendiri sangat tersentuh pada materi ini. Kalau Bapak Ibu guru ini penasaran, monggo silakan bergabung ke guru penggerak angkatan 11. Saya promosi lagi. Oke, Bapak, langsung saja ke inti yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Oke, sebelumnya kita masuk ke inti paradigma. Kontrol diri. Kontrol diri. Mungkin ibu, bapak, ibu bisa
mengontrol diri. Sebagai contoh, Bapak Ibu kita tolong menggenggam tangan ada yang menggenggam sekepal tangan. Coba sekarang Bapak Ibu menggenggam sekepal tangan, kemudian suruh orang lain untuk membuka genggaman itu. Iya, bahwa kalau kita memaksa untuk memaksa orang untuk membuka genggaman kita, tapi kita tidak mau, maka apakah yang terjadi? Bisa kira-kira tidak bisa, tidak bisa. Ya, walaupun kalau dibujuk tak kei uang 1 juta bukaan tangannya, kira-kira mau enggak? Oke, lah itu kalau Pak Ivan mau, lah itu juga kembali lagi ke kontrol diri Bapak Ibu. Semuanya tergantung. Karena ada embel-embel tadi. Ya itu mungkin walaupun dipukul sama lengges, mungkin tetap tidak mau membuka juga ya. Walaupun dikasih uang 1 miliar, mungkin tetap tidak bisa, tidak mau membuka. Itu juga semua tergantung kontrol diri kita. Pembelajaran dengan paradigma baru dalam membangun budaya positif tadi, Bu Nur sudah menjelaskan bahwa budaya positif adalah kegiatan yang meliputi hal-hal yang positif. Benar. Bapak sudah perhatikan, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol diri terhadap kontrol diri seorang guru terhadap siswa. Itu kata Bapak William Glaser. Bapak William Glaser ini ibu saya kenalkan seorang psikiater juga termasuk seorang pendidik juga, di mana Bapak William Glaser ini yang menciptakan kontrol teori, yang di mana kontrol diri ini ada itu mungkin hanya beberapa orang yang menganggap bahwa saya sudah melakukan kontrol diri. Nah, ini akan lihat di slide berikutnya. Tidak ada gambarnya. Miskonsepsi. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol diri. Nah, ini kenapa Bapak Ibu ini tahu ada gambar apa ya ini di tengah ya? Tangan, terus di bawahnya ada boneka. Orang gimana boneka itu dikontrolkan dari atas sama ya, bahwa kita sering menganggap bahwa seorang peserta didik akan pintar bila misalnya kita suruh belajar terus, tidak boleh bermain. Nah, kita beranggapan bahwa belajar terus itu akan membawa anak peserta didik kita menjadi seorang yang sukses nantinya. Tetapi itu kalau menurut Bapak William Glaser itu hanya ilusi Bapak Ibu. Jadi ada miskonsepsi ya yang yang kita anggap itu benar, tidak jauh-jauh saya terhadap anak saya sendiri, bahwa ilusi guru mengontrol murid itu ilusi, karena murid sendiri itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri, sama seperti tadi bahwa yang membuka genggaman tangan itu yang bisa mengontrol dirinya hanya dirinya sendiri. Bapak Ibu, kemudian berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu hanya ilusi Bapak Ibu.
membuat rasa bersalah. Seperti halnya aku lole sudah nyinaoni PTS sampai jam 2 ini. Tapi kok sampean masih gak iso bareng? Itu hanya ilusi Bapak Ibu. Ya, yang bisa mengontrol murid kita sendiri hanya murid kita sendiri. Kita hanya berkewajiban untuk menuntun. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Mungkin ada yang seperti itu mungkin dalam jangka pendek. Kita memberi motivasi yang kuat buat peserta didik kita. Cuman mungkin besok tidak boleh terlambat lagi, mungkin seperti itu. Nah, tapi hanya mungkin dalam beberapa hari lagi akan diulangi kembali. Nah, itu bisa termasuk ilusi Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu juga hanya ilusi Bapak Ibu. Jadi notabene seorang anak juga tidak mau dipaksa dan tidak, itu harus dengan kesadaran dirinya sendiri baru bisa berubah menjadi yang lebih baik. Kemudian minta tolong mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini juga ada yang kata-kata perubahan. Kata-kata perubahan di sini dari stimulus respon yang kita anggap tadi yang bisa kita kontrol itu bukan teori kontrol Bapak Ibu, tapi itu hanya stimulus respon saja yang selama ini kita lakukan. Yang tidak sadar kita lakukan itu hanya stimulus respon, dan seharusnya teori kontrolnya seperti ini. Tidak bisa kan? Seperti ini. Orang lain bisa mengontrol murid, hanya Anda yang bisa mengerti diri Anda. Seperti itu. Dari stimulus respon itu ke pendekatan teori kontrol, kemudian perilaku buruk. Perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun kalau dilihat dengan teori kontrol menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini perilaku buruk itu dilihat sebagai sebuah kesalahan. Itu kalau stimulus responnya. Kalau dilihat dalam teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mungkin ada beberapa anak yang melakukan hanya bermain di dalam kelas. Itu kalau kita anggap sebagai kesalahan, nanti kita pelajari lagi di slide berikutnya. Di mana bahwa semua perilaku yang dilakukan oleh murid kita itu mempunyai tujuan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kemudian datang terlambat juga seperti itu. Mungkin yang awalnya yang kita lihat dengan stimulus respon, yang awalnya anak ini nakal karena sering terlambat sekolah. Itu kalau dilihat dari stimulus respon. Kalau ketika dilihat dengan teori kontrol, itu akan kita sadar bahwa semua perilaku yang dimiliki siswa itu mempunyai tujuan. Berikutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Nah, semua orang itu disamakan, ya. Mungkin dengan mempelajari TIK
semuanya akan bisa menjadi pandai, bisa belajar laptopan mungkin ya. Nah, ternyata bahwa setiap anak itu mempunyai bakat sendiri-sendiri. Ya. Ada yang pandai dalam matematika, ada yang pandai TIK, ada yang pandai dalam olahraga. Itu yang kita lihat dalam teori kontrol yang sebelumnya kita lihat dalam stimulus respon saja. Mungkin kita pikirkan dalam satu menurut kita sendiri, yaitu yang disebut dengan stimulus respon, Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, menjadi kolaborasi dan Komensus menciptakan paham-paham baru yang kita tadi yang saya sampaikan tadi, yang awalnya kamu tidak akan sukses, mungkin seperti itu ya. Namun setiap anak mempunyai kemampuan dan keistimewaan masing-masing. Jadi kita sebagai guru juga harus selayaknya menuntun, jadi tidak bisa menuntut ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru tidak harus menuntut yang selama ini kita lakukan, karena saya sadar sendiri. Saya sadar bahwa selama ini yang saya lakukan adalah menuntut. Jadi setelah saya mempelajari stimulus respon dan teori kontrol, saya belajar untuk menuntun anak didik saya bagaimana siswa merasa aman, nyaman saat pembelajaran di kelas. Berikutnya adalah disiplin positif. Bapak Ibu guru, sebelumnya kita tahu apa sih yang disebut dengan disiplin? Mungkin tahu Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Mungkin disiplin itu tata tertib. Tata tertib. Oke, betul. Apa lagi? Atau sesuatu yang harus dilakukan secara berkesinambungan, berkelanjutan, itu disiplin. Bagus sekali. Disiplin berhubungan dengan tata tertib, ya. Iya sekali, ya. Selama ini kita selalu menunjukkan kepada peserta didik bahwa disiplin itu disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas, disiplin tata tertib, seperti itu, melaksanakan, lebih ke melaksanakan sesuai peraturan. Nah, disiplin sendiri di sini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar, Bapak Ibu. Jadi disiplin di sini artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman, ya. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, mungkin ada pengalaman Bapak Ibu tentang disiplin diri, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu tentang penghargaan, imbalan penghargaan. Ada
em, mungkin kita mengasih embel-embel. Oke. Luar biasa. Terima kasih Pak Irfan, Umur, mungkin ada itu pengalaman tentang penghargaan imbalan kepada murid. Nah, gimana kita, saya sendiri sebagai contoh saya sendiri, saya pernah mengiming-imingi peserta didik hafalnya perkalian. Nah, kalau mendapatkan hafal perkalian, saya kasih kue. Jadi setiap anak-anak hafal perkalian saya kasih kue Bapak Ibu. Kemudian sudah lama, mungkin beberapa minggu hafal sampai perkalian 10. Nah ternyata setelah hafal semua dan tidak saya kasih kue lagi, lah apa yang terjadi? Saya shock dong, karena saya melakukan apa dengan cara nyogok seperti itu, memberi imbalan apa kue, tanpa kesadaran mereka bahwa perkalian itu penting untuk mereka itu. Dan jadi saya punya pengalaman, jadi waktu bukan saya yang masuk, pada saat saya tidak masuk, guru lain yang masuk. Nah, saya itu mereka tidak menghafalkan perkalian. Nah, seperti itu. Karena tidak ada kue. Nah, itu ternyata itu juga termasuk penghargaan berupa hukuman. Untuk anaknya sendiri. Nah, ini baru saya tahu dari materi ini. Slide berikutnya, Bapak. Nanti kita gali lebih dalam, Bapak Ibu. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, di mana kita tahu yang sering kita nyanyikan bersama-sama. Profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang kita sepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, di mana semua lembaga, semua guru menginginkan peserta didiknya terbentuk dan mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Di mana profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang ini yang mungkin akan yang kita tujukan tujuannya kita mengajar selama ini agar kita mempunyai nilai-nilai kebajikan, 5 nilai kebajikan ini. Jadi nilai-nilai kebajikan ini harus kita terapkan di dalam kelas masing-masing Bapak Ibu, biar anak-anak tahu apa saja, sikap apa saja, nilai-nilai kebajikan apa saja yang harus mereka gali dan mereka sadari akan untuk ditingkatkan kembali. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi perilaku manusia antara ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti halnya mungkin anak didik kita selalu mengajarkan PR dengan pembaca. Kira-kira kenapa kok mereka selalu mengajarkan PR? Kewajiban, iya agar tidak dihukum. Nah, karena ya ini motivasi mereka untuk mengerjakan PR adalah takut dihukum. Adapun juga yang sadar akan kewajiban mereka, jadi beberapa anak yang sadar seperti itu. Kemudian motivasi perilaku manusia, tidak anak-anak, saya sendiri pun memakai helm
karena takut ditilang. Nah, seperti itu karena hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Nah, itu seperti yang saya ceritakan tadi. Bapak Ibu, motivasi murid-murid saya menghafalkan sekalian agar mendapatkan penghargaan atau mendapatkan imbalan. Seperti itu. Itu motivasi perilaku manusia. Yang ketiga yaitu menghargai diri dan menjadi orang yang diinginkan. Berikutnya Bapak. Banyak sekali. Ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa sih artinya hukuman. Nah, hukuman. Sebelumnya hukuman lebih ke apa? Mungkin kata-kata hukuman, kata-kata dari hukuman. Nama Bu? Dia monggo. Nggih. Akibat dari melanggar peraturan. Oh, ya bagus sekali Bu Nisa, terima kasih. Akibat dari melanggar aturan, nggih. Bagus sekali hukuman, nggih. Kalau ke konsekuensi. Akibatnya kalau tadi hukuman melanggar peraturan itu nggih, akibatnya. Kalau konsekuensinya akibat yang diterima. Kemudian restitusi. Ya, ini nanti yang akan saya tampilkan, ini sangat menarik sekali ini restitusi. Ada Bapak Ibu, identitas gagal di sini ada tulisan identitas gagal. Hukuman murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Menyembunyikan kesalahan. Kemudian konsekuensinya, murid anak belajar taat peraturan. Kemudian restitusinya yaitu murid anak belajar akan memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, identitas gagal. Jadi hukuman ini merupakan identitas gagal Bapak Ibu. Yes. Sebaiknya kita melakukan apa? Kalau menurut Bapak Ibu melakukan konsekuensi apa restitusi kalau berdasarkan tabel ini? Oh ya, restitusi. Misalnya yang kedua mencoba mengobrol anak dengan penguatan negatif. Nah, penguatan negatif di sini adalah membayar impas kesalahan. Nah, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Bapak Ibu semua itu penguatan negatif mungkin seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Namun yang negatif Bapak Ibu ini. Nah, berikutnya konsekuensinya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, bisa ini menjadi membuang sampah pada tempat sampah. Jadi kalimat negatifnya dijadikan kalimat positif itu konsekuensi. Kemudian restitusinya yaitu anak paham sadar bahwa dirinya sendiri itu yang pegang kendali kontrol. Jadi tanpa peraturan, hukuman, motivasi hukuman, mereka sadar sendiri. Maka apa yang sudah dilakukan itu namanya restitusi. Kemudian berikutnya adalah dampak pada murid marah, kemudian merasa bersalah, rendah diri, kemudian mengasingkan diri. Itu akibat identitas gagalnya seorang murid. Jadi murid yang mudah marah itu termasuk kayak efek dari hukuman. Kemudian konsekuensinya yaitu kehilangan hak, waktu jeda,
Kemudian restitusinya yaitu murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Sadar sendiri. Kemudian hubungannya tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensinya yaitu sudah diketahui atau masuk akal. Berikutnya restitusinya yaitu berupa undangan untuk mengadakan restitusi sendiri. Ini adalah tabel hukuman, konsekuensi dan restitusi. Berikutnya berdasarkan bahan di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah saja, bisa berupa hukuman fisik, psikis ataupun kata-kata kasar. Kemudian sedangkan konsekuensi yaitu bersifat terencana. Jadi konsekuensi yang sudah disepakati. Jadi mungkin kesepakatan bersama kalau tidak mengerjakan PR, sudah kesepakatan bersama mungkin tidak istirahat. Itu konsekuensi. Jadi anak itu satu konsekuensinya sendiri. Bersifat terencana, kan sudah direncanakan, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru ataupun sekolah ataupun juga bersama-sama, biasanya di kelas. Itu yang saya lakukan sebelumnya. Kesepakatan bersama, lebih kesepakatan. Kemudian sedangkan sekarang itu saya berusaha untuk melakukan restitusi, Bapak Ibu, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin agak bingung, Jadi restitusi ini adalah memperbaiki apa yang sudah dibuat sendiri, tapi dibuat dengan dirinya sendiri. Jadi anaknya sendiri yang melanggar peraturan ataupun yang kita anggap melakukan kesalahan. Jadi mereka sendiri yang sadar akan memperbaikinya, dan caranya bagaimana? Kita sebagai guru hanya menunjukkan, menuntunnya untuk menjadi yang lebih kuat, karakter yang lebih baik lagi. Nah, coba Bapak Ibu di sini, saya itu punya pertanyaan. Konsekuensi dan hukuman. Nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Nah, kalimat pertama ini apakah termasuk konsekuensi atau hukuman? Kira-kira hukuman. Bagus sekali, betul. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Leres, karena kalau hukuman itu biasanya lebih banyak ke fisik, Kalau fisik langsung terlihat langsung itu hukuman. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Karena dia sendiri yang melakukan, dia sendiri yang memperbaikinya, yang membersihkan. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di kelas, di sekolah. Hukuman fisik lagi, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kemudian membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman juga. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman fisik lagi. Nah, Bapak Ibu sekarang lebih memahami antara
secara hukuman dan konsekuensi. Berikutnya dihukum oleh penghargaan. Nah ini tadi yang sudah saya ceritakan tadi. Jadi tidak enak-enak kita membuat penghargaan seorang anak ya. Jadi kayak kita capek sendiri jadinya. Ternyata seperti ini Bapak Ibu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, hanya jangka pendek, jangka panjangnya tidak sampai hasil perkalian yang saya sebutkan tadi. Jadi mungkin naik ke kelas berikutnya lupa lagi perkaliannya karena mengharapkan hadiah. Kemudian penghargaan tidak efektif juga. Kemudian penghargaan merusak hubungan siapa ini kira-kira ya? Iya, penghargaan antar teman. Selain itu juga penghargaan merusak hubungan guru antar guru. Karena apa? Sudah saya alami sendiri. Iku loh gitu. Iku loh lihat aku bonek kelas sampean loh. Kok cek ngono sih gitu. Kan orang belajar sampean kok nurut dan seperti itu. Karena sudah saya alami sendiri. Karena ya itu karena ada penghargaan itu. Kok iso? Ada sesuatu ini juga. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan mengurangi kualitas. Nah, kalau tidak ada penghargaan, mungkin kalau lomba tidak ada penghargaan, kualitasnya akan menurun. Kemudian penghargaan matematika mematikan kreativitas. Bila tidak ada penghargaan, akan mematikan kreativitas. Kasih semangat, seperti itu. Tidak hanya itu. Tidak hanya murid saja, saya pun juga seperti itu. Kemudian penghargaan menghukum. Jadi sebuah penghargaan juga termasuk hukuman, menghukum. Kemudian motivasi dari dalam diri intrinsiknya kurang, motivasi dari dalam dirinya sendiri itu kurang. Berikutnya, Pak. Nah, berikutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas nama belum? Kita lihat apa sih bedanya itu keyakinan kelas dan peraturan kelas sama kesepakatan kelas. Nah itu kita lihat bersama-sama. Sebelumnya pertanyaan nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Karena itu tadi motivasi. Motivasi untuk apa ini? Kalau penggunaan helm tadi motivasi karena hukuman. Selain itu karena apa Bu? Dilarang. Karena berikutnya motivasi ke saya jawab sendiri. Oke. Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira pada waktu COVID, nah kita menggunakan masker dan mencuci tangan karena apa ya? Motivasi apa ya yang mempengaruhi kita? Keselamatan. Kesehatan. Kebersihan. Nah, sama halnya dengan keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Jadi keyakinan kelas dibuat kesepakatan bersama antara siswa dan guru. Cuman hanya kalau kesepakatan, kira-kira kesepakatan kelas salah satu saja disebutkan apa Bapak Ibu yang ada di kelas Bapak Ibu? Melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas. Kemudian Pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan. Maksudnya Melisa
ya. Oke. Mendengarkan guru. Ya. Mendengarkan Ya. guru nanti Yang pemeriksaan, perhatikan, pelajaran, ya, memperhatikan pelajaran, kemudian intinya pembelajaran yang penting. pembelajaran yang tertib, menanam, halo, Disiplinan. kedisiplinan dalam melalui bagus sekali itu semua kesepakatan atau itu juga disebut dengan keyakinan kelas yang disepakati antara guru dan siswa. Kemudian berikut adalah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini yang pertama adalah satu mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Nah, biasanya anak-anak itu kan angkat tangan, ayo kita memiliki kesepakatan apa anak-anak, gitu. Seperti itu. Ada, Bu, tidak boleh pakai A. Lagi, apa lagi nak? Kalau saya Tidak boleh makan tidak boleh makan di di kelas. kelas. Terus ada peraturan lagi, tidak boleh membuli, Bu. Nah, seperti itu. Itu ada tidak boleh membuli, tidak memakan makanan di kelas, kemudian tidak terlambat datang sekolah. Nah, semua hal itu dicatat, deh. Kemudian mencatat semua masukan yang ada di dalam kelas. Nah, ini digantikan dengan kalimat menjadi kalimat positif. Tadi Bapak Ibu guru sudah menyampaikan kesepakatan yang ada di kelasnya masing-masing. Tetapi kami sudah baik sekali, sudah menggunakan kalimat positif semua. Nah, jika masih berupa peraturan, nah, tidak boleh mencontek, seperti itu, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh kontak A. Nah, hal yang seperti itu, peraturan itu kita ubah menjadi kalimat positif, seperti halnya tidak boleh kontak A. Mungkin Bapak Ibu bisa membuat kalimat positifnya. Kelas harus dalam suasana tenang. Iya, kelas dalam suasana tenang. Kemudian mungkin ada lagi, dia tidak boleh makan di kelas ya, Pak. Tidak boleh makan di kelas. Kalimat positifnya? Maka dia makan di luar kelas. Ya, bagus sekali Bu Nur. Makan di waktu istirahat, ya, bagus sekali. Nah, jadi itu termasuk semua peraturan yang sudah kita buat dan kesepakatan bersama itu dijadikan kalimat positif. Ya, di mana nanti ditinjau kembali, Bapak Ibu, ditinjau kembali curhatan pendapat yang terkumpul dan susunan menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun sampai 7. Nah, dari keyakinan kelas itu tadi, kita masukkan ke dalam nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nah, yang kita tahu bahwa tadi nilai-nilai kebajikan untuk berapa? Profil belajar Pancasila, itu dari kesepakatan kelas kita ubah, kita buat nilai-nilai kebajikan. Misalnya tetap dalam 4 waktu. Nah, itu nilai kebajikannya apa? Kira-kira? Disiplin. Oke. Kemudian tidak boleh membuli teman, tidak membuli teman. Kalimat positifnya saling menyayangi teman dan nilai kebajikannya adalah kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Menyayangi teman Akan terjalin kerukunan. kerukunan, bagus sekali. Jadi nilai kebajikannya adalah kerukunan. Tadi disiplin, kerukunan, kemudian mungkin tidak berkata kotor, mungkin seperti itu peraturannya. Maka kalimat positifnya adalah Berkata yang baik. berkata yang baik dan sopan. Kemudian kita ubahkan nilai-nilai kebajikan menjadi kesopanan, kesopanan. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang sudah kita buat
nanti ya yang sudah kita buat dari kalimat positif, kita kumpulkan, kita buat, kita yakinkan kepada peserta didik kita. Lah, jadi dari itu anak-anak itu tahu nilai-nilai kebajikan yang harus ditingkatkan kembali pada setiap individu. Kemudian nanti kalau ada yang melanggar dari kesepakatan kita bersama, itu kita yakinkan nilai kebajikan apa yang perlu ditingkatkan. Itu nanti kita tanyakan kembali dalam peserta didik kita. Jadi itu nanti akan terbentuk restitusi Bapak Ibu. Yang dimana tadi kita tahu bahwa hukuman, nah tadi ya pendekatannya gagal, identitasnya gagal, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Ya. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Kalau sudah semua peserta didik setuju, bisa kita tanda tangani, bisa ditandatangani bersama mungkin dengan jempol, cap jempol, ataupun tanda tangan, ataupun bintang, ataupun tangan, cap tangan seperti itu di Bapak Ibu. Itu menandakan bahwa mereka setuju. Kemudian keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama itu ditandakan di dinding kelas masing-masing. Kemudian berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Ini sebelumnya saya sudah menjadi semua 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama adalah penghukum. Ya, itu dulu. Cuma sekarang berusaha untuk ke jalan yang lurus dan benar Bapak Ibu. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Kemudian yang keempat pemantau dan yang kelima adalah manajer. Nah, berikutnya terima kasih Mas. Berikut contoh video guru, posisi kontrol guru. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Monggo silakan dinikmati. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Ini yang sulit saya lakukan sebelum mengetahui ini. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu.
Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu tenang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Nak ya, ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton. Kemudian itu dari yang kita tonton tadi, dari 5 posisi kontrol, kira-kira yang sudah kita lakukan, kita menggunakan posisi kontrol apa ya? Kira-kira ayo jujur, posisi kontrol apa yang sudah kita lakukan? Terima kasih kontrol manajer, Kak Ivan. Kemudian teman, kemudian merasa bersalah. Iya, jujur sekali bukan sama dengan saya ya. Waktu sebelum mengenal ini mungkin lebih ke itu ya, lengkap sih. Penghukum juga pernah, merasa bersalah juga pernah, teman juga pernah. Nah, sekarang kita harus berjalan ke jalan yang lurus, di mana semua itu posisi kontrol yang baik menjadi identitas yang
benar itu menjadi posisi kontrol seorang guru manajer, gitu. Di mana seorang guru harus menuntun anaknya sampai anak tersebut bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ini tadi sudah ciri-ciri dari penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, sampun, teman, pemantau, manajer. Kemudian ini berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia bertahan hidup seperti makan dan minum, yaitu pokok yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kita selalu mempunyai merasakan bahwa kita itu butuh kasih sayang dan butuh diterima dimanapun tempat kita berada. Oke. Kemudian penguasaan, bahwa kita ingin dianggap bahwa kita mampu untuk melakukan sesuatu. Itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, itu karena sesuatu yang kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Oke. Kemudian kesenangan juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Nah, berikutnya adalah contoh-contoh dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan dasar apa nomor satu Bapak Ibu? Aku senang main kejar-kejaran. Tadi kesenangan, bagus sekali. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Kemudian aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku tadi. Kebutuhan dasar penguasaan, mampu bahwa menunjukkan bahwa dirinya itu mampu. Kemudian yang keempat yaitu aku bosan belajar mewarnai terus di kelas ibu. Itu kira-kira kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Kesenangan, kebebasan, bebas, karena bosan, merasakan kebosanan. Nah, sama dengan anak peserta didik kita juga seperti itu. Bahwa ada yang butuh bermain, ya. Kalau kita tanyakan bahwa mereka itu juga harus itu mendapatkan mendapatkan 5 kebutuhan dasar itu, ya. Bahwa kebutuhan dasar yang akan didapatkan anak itu merupakan kebutuhan dasar kesenangan. Juga kadang anak itu menang itu makan di dalam ruangan, karena apa? Lapar, karena belum sarapan. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang diinginkan? Kebutuhan dasar apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena lapar. Jadi Bapak Ibu, semua peserta didik kita itu melakukan sesuatu karena ada tujuannya Bapak Ibu. Dari alasan itu mungkin mereka itu ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mungkin bisa kita tuntun, mungkin anak-anak yang bermain dengan di dalam kelas bisa kita tuntun, mungkin dengan nanti bermain di lapangan atau di jam istirahat. Itu kan sudah menjadi kesepakatan dan keyakinan yang sudah kita perbuat. Ya tidak apa-apa, guru tahu karena bahwa kamu ingin mendapatkan kesenangan. Berikutnya yang terakhir adalah restitusi Bapak Ibu, di mana tadi kemampuan untuk memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi. Langsung saja contoh kasus segitiga restitusi. Waktunya bukan sebentar. Jadi dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu adalah
bagaimana kita untuk mengolah sebuah kasus Bapak Ibu, bagaimana kita memvalidasi sebuah kasus seorang anak. Maaf ini kok nggak bisa. Yang akhirnya memberi Dan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Jadi seorang anak untuk melakukan sesuatu seharusnya seorang guru itu langsung menyalahkan seorang anak karena ada alasannya ya Bapak Ibu ya. Di sini validasi tindakan yang salah. Di sini ada seorang anak yang bertengkar dengan temannya. Nah, seorang guru, bapak guru ini menanyakan kenapa kok bisa. Itu termasuk validasi tindakan yang salah. Kenapa kok salah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya baru bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Setelah validasi Tindakan kamu itu perbuatan yang kira-kira salah yang menanyakan sesuai dengan keyakinannya keyakinan Bapak kelas Ibu. atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi dari film ini kita tahu bahwa seorang guru mencari solusinya juga tidak harus menyalahkan, menanyakan keyakinannya yang harus ditingkatkan keyakinannya apa nih Bapak Ibu. Kemudian berikutnya ini adalah sosialisasi pembuatan yang saya terapkan di dalam kelas Bapak Ibu. Waktunya sebentar saja. Saya akan mensosialisasi keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas saya. Awal latar belakangnya itu berasal dari saya ingin membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan saya juga ingin memberi ilmu kepada Bapak Ibu guru semua apa sih yang disebut dengan budaya positif dan memahami restitusi, dengan tujuan semua guru dapat mendapatkan pemahaman mengenai proses pembuatan keyakinan kelas dan peraturan sampai keyakinan kelas dan melakukan restitusi di dalam setiap permasalahan agar terwujudnya budaya positif sehingga terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid pada di sekolah ini.
Nah, ini merupakan aksi nyata saya yang ada di dalam kelas. Yang pertama adalah pembuatan peraturan yang pertama, kemudian membuat peraturan tersebut menjadi kalimat positif, kemudian membuat keyakinan kelas, dan membuat nilai-nilai kebajikan. Dari semua itu ternyata masih ada satu yang namanya Faris, murid saya yang masih melanggar dari keyakinan kelas, mengganggu semuanya. Dari situ saya melakukan sedikit restitusi Bapak Ibu. Oke, sekian dari diseminasi saya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sudah sampai 1 jam lebih. Terima kasih sudah disediakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, khususnya Bu Sinta, seorang guru penggerak yang saya hormati, untuk menjadikan sebuah budaya yang positif baik itu dalam kelas maupun di luar kelas, sebagaimana yang telah terjadi pada anak didik, maka hendaklah seorang guru harus menyikapi dengan baik ketika anak-anak tersebut memiliki kelainan, baik kelainan itu positif maupun negatif. Ketika anak itu mempunyai kelainan yang menyimpang di dalam kelas misalnya, maka jangan selalu memberikan punishment kepada anak-anak, maka arahkanlah kegiatan anak tersebut menjadi kegiatan yang positif. Jadi apapun yang dilakukan anak-anak itu tidak selalu salah, tapi mereka mungkin mengekspresikan apa yang mereka miliki, baik itu pernah bertengkar mungkin dengan teman yang lain, ataupun dalam perjalanan ke sekolahan tadi mungkin kesal dengan temannya, atau mungkin waktu berangkatnya masih kesal dengan orang tua dan sebagainya. Maka harus dipahami oleh guru tersebut sehingga kegiatan anak tersebut diarahkan menjadi kegiatan yang positif. Jangan sekali-kali memberikan punishment yang kurang baik terhadap anak-anak. Dikelola dengan baik apapun yang terjadi pada anak-anak. Kejelekan anak tersebut diubah menjadi sebuah kegiatan yang positif, baik itu kelihatannya dianggap tidak baik, maka kalau dikelola oleh seorang guru menjadi kegiatan yang baik, maka pasti kegiatan tersebut akan diarahkan kegiatan yang baik. Itulah ilmu anak-anak yang terbaru mungkin bagi anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan. Katakan satu contoh, anak-anak bicaranya aja kok kurang baik, biasanya tidak pernah miso. Waktu itu anak-anak mendadak dengan temannya kok miso, jangan dimarahi, maka diarahkan dengan perkataan yang baik. Oh mas, caranya kalau berbicara dengan baik, jangan sampai keluar kata-kata yang jorok dan sebagainya, sehingga tahu anak-anak itu bahwa apa yang diucapkan adalah kegiatan atau ucapan yang salah, tapi diarahkan dengan suatu kebaikan, diarahkan dengan ucapan yang baik. Itu anak-anak tersebut akan tahu menjadi dari yang tidak positif menjadi positif, sehingga kegiatan tersebut lambat laun pasti akan meniru kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Saya kira itu sedikit yang testimoni untuk kegiatan yang bisa dikembangkan lagi mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang positif lainnya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azila Syarifah Putri, kelas 4, siswa di SDN Janjang Bulung 1. Saya dan teman-teman telah membuat keyakinan kelas bersama-sama sehingga kelas saya terasa nyaman, saling tolong-menolong. Saya merasa bersemangat saat bersekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Amirullah, siswa kelas 4 SDN Janjang Wulung 1. Saya merasa senang saat bersekolah karena ibu guru telah melaksanakan restitusi terhadap saya. Jadi saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gea Aprila. Saya rekan sejawat dari Ibu Sinta Renosari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Janjang Wulung 1, Kecamatan Puspo. Tadi saya sudah mengikuti tentang diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Sinta. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Sinta, sehingga saya mendapat ilmu yang baru tentang budaya positif yang telah dipaparkan oleh Bu Sinta. Ternyata selama ini saya telah menjalankan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sinta, tetapi mungkin masih banyak kekurangan dan perlu untuk diperbaiki lagi. Saya yakin hampir semua guru telah menerapkan budaya positif tersebut. Mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan oleh Bu Sinta, kita dapat membuka wawasan, terutama saya, untuk berlaku lebih positif lagi sesuai dengan yang telah dijabarkan oleh Bu Sinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.